Arif Siswanto. Saya mengajar di MAN 2 Wakita. Pada kesempatan ini, pada masa ta'aruf siswa madrasah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus 2019. Kenapa kok disebut dengan COVID-19? Karena virus ini muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember. Diperkirakan virus ini sudah masuk di Indonesia sejak bulan Februari atau Maret. Saat ini COVID-19 telah melanda dunia. Hampir kurang lebih 1 juta orang terinfeksi COVID-19. 200.000 lebih orang yang meninggal dunia. Sedangkan di negara kita sendiri, Indonesia, sudah mencapai kisaran 70.000 orang yang terinfeksi COVID-19. Sedangkan yang meninggal sudah lebih dari 3.000 orang. Bagaimana sebenarnya COVID-19 ini? Bagaimana dia menyebarnya? Menulari pada siapa saja? Orang-orang yang rentan, berisiko tinggi terkena COVID-19. Termasuk juga bagaimana cara kita mencegah. COVID-19 itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan. Agar lebih paham, lebih jelas bagaimana tentang COVID-19, maka kita ikuti yang berikut ini. Mari kita saksikan. COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 dan disingkat dengan COVID-19. Adapun gejala klinis berupa demam lebih 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Apakah COVID-19 itu berbahaya? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, saat ini ada kurang lebih sekitar 500.000 orang. Namun, bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana cara penularannya? Seseorang
dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus, umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularnya. Berapa lama virus bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, desinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lain. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung lebih efektif melindungi diri Anda. Apakah vaksin COVID-19 sudah ditemukan? Vaksin untuk pencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik, karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan bakteri. Siapa orang yang paling berisiko? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau memiliki kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Tidak ada batasan orang-orang yang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi, tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Apakah flu sama dengan COVID-19? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Masa inkubasi COVID-19.
Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1 hingga 14 hari, dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Haruskah atau perlukah kita memakai masker? Memakai masker harus bagi setiap orang. Namun, cara yang paling efektif untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur, tutup mulut saat batuk dengan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Jika Anda tidak berada di wilayah terjangkit COVID-19 atau jika Anda tidak melakukan perjalanan dari salah satu wilayah tersebut atau tidak melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala COVID-19 atau merasa kurang sehat, kecil kemungkinan Anda tertular COVID-19. Karena itu, jangan cemas dan khawatir. Jika Anda berada di wilayah terjangkit COVID-19, Anda harus serius menghadapi risiko tersebut. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pihak kesehatan yang berwenang. Bagaimana kita bisa memperoleh info COVID-19? Kita dapat mengakses melalui Halo Kemenkes 1500567 atau menggunakan Twitter, Facebook, Instagram dari Kemenkes RI. Bisa juga kita melihat di website. Demikian sekilas tentang info COVID-19. Jaga kesehatan, tetap semangat, hadapi era baru. Sekian. Terima kasih. Setelah mengikuti tayangan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa COVID-19 ini dia adalah virus. Dia merupakan virus, bukan kuman. Kemudian dia bisa menular melalui percikan air atau disebut dengan droplet. Jadi, kalau seseorang batuk atau bersin, kemudian ada cairannya yang keluar, kemudian cairan tersebut secara tidak sengaja dihirup oleh orang lain, maka COVID-19 akan menular. Makanya kalau kita sedang flu, kemudian kita memegang hidung atau kemudian kita memegang mulut, maka cairan yang ada di hidung ataupun yang keluar dari mulut tadi akan bisa menulari orang lain. Makanya sementara saat ini kita jangan dulu berjabat tangan. Bagaimana cara kita mencegahnya? Bisa kita memakai masker. Kita bisa memakai masker. Atau kalau kita bersin atau batuk, kita tutup dengan menggunakan lipatan siku. Bisa pula dicegah dengan mencuci tangan dengan sabun. Kalau memiliki hand sanitizer, bisa digunakan juga hand sanitizer. Itu cara kita salah satu mencegahnya. Dan yang penting selalu jaga jarak minimal 1 meter. Siapa saja orang yang berisiko terkena COVID-19? Mereka yang memiliki penyakit bawaan, bisa penyakit diabetes,
bisa penyakit paru, dan lain sebagainya. Penyakit bawaan ini kalau dia terkena COVID semakin parah, sehingga mungkin akan bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Orang yang sudah tua, orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek kita, mungkin bisa juga terkena COVID-19 karena daya tahan tubuhnya sudah mulai turun. Berikutnya, siapa lagi yang terkena COVID-19 yang berisiko tinggi? Yaitu anak kecil, ibu hamil. Makanya kalau kita memiliki adik yang masih kecil, jangan sering diajak keluar rumah karena bisa menyebabkan tertular COVID-19. Yang paling berbahaya itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda klinis terkena virus corona karena tubuhnya masih kelihatan sehat, tapi dia sebagai karier, dia sebagai pembawa virus. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau orang yang memiliki penyakit bawaan yang seperti disebutkan di awal tadi, ini bisa menulari. Tetapi ini tidak menunjukkan tanda-tanda gejala klinis. Seperti apa gejala klinis? Demam lebih dari 38 derajat Celcius. Berikutnya bersin, batuk. Ini salah satu tanda klinisnya, tetapi OTG ini tidak memiliki. Ini yang bisa kami sampaikan tentang COVID-19. Mari bersama-sama kita mencegahnya, mari bersama-sama kita lawan, dan kita siap menghadapi new normal. Kehidupan yang baru, hidup harmoni dengan COVID-19. Dengan cara apa? Ini tadi, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Jika ada tanda-tanda klinis COVID-19, segera menghubungi pihak yang berwenang, rumah sakit atau puskesmas. Selamat mengikuti masa tahun siswa madrasah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi agar tetap fit, sehat, dan kita bisa menjalani new normal. Berikutnya, sebelum saya akhiri, silahkan kalian membuat tulisan artikel cukup 1 lembar folio tentang bagaimana cara pencegahan COVID-19 kalau kita berada di sekolah. Langkah-langkahnya apa? Silakan ditulis di situ, kemudian dikirimkan ke WA saya. WA-nya ini, nomornya 0813352403. Silakan, tugasnya tadi bisa difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WA. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, tetap hadapi hidup ini dengan senyum. Jangan cemas, jangan khawatir karena COVID-19. Mari kita lawan bersama-sama. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.